Kita ketemu lagi sama Mas Pung Plesiran, sama siapa ini? Cak Hendra Busukan. Nah, kali ini biasanya tuh saya sama Cak Hendra tuh belusuan ya. Belusuan ke situs-situs Ya, ini balik layar. Kita di balik layar. Jadi hari ini saya mau cerita nih. Saya mau cerita sama Mas Hendra perjalanan satu situs di daerah mana Mas Hendra? Daerah lereng Gunung Penanggungan. Nah, di situ ada candi yang sudah tak terawat. Ya mungkin sudah dirawat, cuman jarang dikunjungi oleh banyak orang karena kondisinya memang sangat-sangat baru. Kalau kita menggambarkan itu benar-benar alami, benar-benar kayak tempo dulu. Kita di situ memang candinya banyak berupa gapura, tapi secara mistis itu auranya itu haru, ngeri. Dan Mas Pung Plesiran yang sekarang hadir selama ini mendampingi Cak Hendra Busukan. Iya, kemanapun ya Mas Hendra. Iya, kemanapun. Jadi saya mau ingat pertama kali itu kita tuh naik motor ya Mas. Kita kayak dari Malang gitu Mas. Kita dari Malang. Nah, dari Malang tuh kita naik motor. Kita mau udah nge-map di Gapura Candi. Jadi kita lewat motor Pandaan tuh, masih ingat tuh Pandaan, terus masuk di titik di Gapura Lanang Mas ya. Ya, nah, secara map. Jadi kita hanya ngandalin map. Nah, cuma yang jadi anehnya nih teman-teman itu kita tuh kayak diputer-puterin ke titik mapnya itu. Padahal tuh kita sudah melewati ya Mas ya. Udah ngelewatin Gapura Lanangnya itu, tapi kita putar-putar nggak ketemu. Berapa kali? 4 kali 5 kali itu kita putar-putar naik motor. Kita biar ketemu jalan. Cuma memang jalannya cocok, ketemu jalan, ketemu orang cari rumput. Dan anehnya juga kita tanya penduduk situ itu kayak aneh itu, nggak tahu. Iya, jawabnya di situ. Padahal memang area itu dekat. Kalau memang kita ngomong itu situs sejarah yang sudah diminati, maksudnya banyak yang tahu. Kenapa penduduk lokal situ aja nggak tahu gitu? Ya. Itu yang membuat saya semakin nama kerennya sekarang kepo. Kepo gitu. Ya, jadi oke lah, kita tetap tanya terus. Ya, sampai akhirnya kita tuh ketemu masjid teman-teman. Jadi kita ketemu masjid. Nah, baru di situ waktu itu masjidnya lagi dibangun ya Mas ya. Ya, lagi dibangun renovasi. Terus kita akhirnya berhenti tanya sama bapaknya takmir masjid. Kalau takmir masjidnya tanya gini, Pak boleh tahu nggak jalan menuju Gapura Lanang? Benar. Jadi itu satu titiknya itu ternyata kita masih jalan kaki. Jadi oh Mas itu bawah Mas, nanti kelihatan kok ada. Waktu itu masih itu tiang bendera. Ada benderanya di tiangnya Gapuranya. Waktu kita turun sama Mas Hendra, itu kan memang jalannya setapak. Jadi kita motor nggak bisa menuju hutan. Jadi menuju hutan ini yang mulai sedikit aneh ya. Itu ada pohon bambu sebelah kanan. Jadi kita melewati si pohon bambu itu, apa yang terjadi? Itu kayak kita disambut ya Mas ya. Ya. Bener-bener itu bambunya tuh bunyi keren, nggak ada angin, tidak ada angin, nggak ada angin kenceng. Bener-bener nggak ada angin sepoi-sepoi itu kan kadang kecil itu nggak ada. Saya sampai gini. Terus Mas Hendra bilang, dan itu bunyi ya Mas ya. Jadi kayak kita tuh sudah disambut ya. Kita salam di situ, kita merasa kita permisi secara alam itu beda. Jadi kita itu ibarat kita tamu. Jadi ya mau nggak mau kita nyun sewu. Ya. Pulang. Hasilnya di situ perjalanan kita ketemu seseorang sosok tua dari pencari rumput gitu ya. Kita juga nggak enak juga ya. Oke, mungkin luar biasa. Mana Pak? Di Candi Gapura Lanang itu di mana? Nah, waktu itu saya tanya itu Mas Budi udah jauh di belakang. Ini udah belakang jauh. Saya juga penasaran. Di situ perbukitan sudah nggak ada namanya rumah-rumah penduduk dan nggak ada. Cuma saya dengar ada aliran air. Nanya Pak saya itu seperti apa? Akhirnya Pak Tua itu bilang, kamu mau ke sana, Niko lu, sampai nyisir kali, setelah itu nyebrang kali. Nah nanti sampai berapa ratus meter itu nggak ada jalan, ada batu besar di situ lah tempat itu. Oke.
Saya matur nuwun sama Pak Tua. Saya nggak sama Mas Budi yang di belakang. Saya terus jalan aja karena saya ingin tahunya dan rasanya kok ketarik ya. Ketarik. Saya harus ke sana. Ya, berjalan itu saya noleh ke belakang. Belum noleh ke belakang, saya kayak dilempar, ada yang lempar. Padahal di situ nggak ada orang. Itu siang ya Mas ya? Jadi siang. Iya, menjelang sore. Iya. Kan nggak mungkin menjelang sore ada aktivitas ya. Yang tahu saya Pak Tua itu. Tapi itu. ada yang ngelempar. Saya sampai nyebut astagfirullahaladzim. Baik. Saya turun, lihat sungai, nggak ada bekas lemparan, nggak ada. Saya sudah secara mental sudah down kemudian. Harus disambung. Tapi saya tetap ya namanya orang Jawa dalam dulu ya tetap ya belum lah kita jalan terus menyusuri. Akhirnya ketemulah masjid itu ketemu dengan tataan batu seperti pagar, kayak pagar batu baga merah memanjang. Saya merasa kayak di situ tuh sudah kamera saya belum. Jadi kita udah masuk di dimensinya mereka sih sebenarnya. Tapi nggak ada masalah, mungkin teknis dari HP yang jadul mungkin ya. Kita kan pakai HP biasa. Sama pemula ya. Ini oke lah. Tahu-tahu setelah itu tidak ada petunjuk apapun, saya tetap naik dan naik itu langsung kanan jalan dari daerah pepohonan rimbun, kanan jalan ada batu besar. Saya langsung noleh. Hati rasanya itu ngomong assalamualaikum. Kayak di situ tuh sudah aku masuk pintu masuknya gerbangnya. Dan setelah itu saya lihat ke depan. Waduh, ya Allah, pepohonan itu Kamboja ya. Kamboja. Itu sangat tua, mungkin ratusan tahun. Saya nggak ngeh di situ tuh, karena saya nggak tahu. Tahunya saya candi Gapura Lanang, kelihatan dari jauh. Saya masuk dan saya kaget di situ banyak areal pemakaman. Ada pemakaman yang mungkin lama ya, hanya pakai batu. Itu kelihatan makam ini nggak panjang-panjang, makamnya itu kecil-kecil kayak makam anak kecil gitu. Terus aku masuk aja, tapi sudah aku merinding. Terus aku jalan terus, dan aku nggak respon. Mas Pung itu katanya manggil saya nggak dengar. Ya, mungkin bisa ceritakan nanti. Jadi pas Mas Indra masuk ke dalam areanya, itu saya tuh berdiri tepatnya depannya tuh bulan dan belakangnya tuh batu besar. Nah, batu besar itu saya lihat orang bapak tua, memang tinggi, dia kayak bentuknya tuh kayak tapa, baju hitam. Kalau mukanya saya nggak begitu lihat. Nah, bapak tua tuh melihat saya sama Mas Indra. Nah, saya posisi berdiri, Mas Indra itu udah masuk di gapuronya ya, jadi itu baru candinya. Nah, saya tuh sempat, jadi yang mata batin saya lihat Mas Indra itu Mas Indra sudah jauh banget, mungkin saya nggak bisa lihat, cuma kecil Mas Indra gitu kan. Saya pertama manggil Mas Indra pertama, dia nggak noleh. Begitu saya agak kenceng, saya bilang waktu itu Mas jangan masuk, dia noleh akhirnya. Jadi panggilan kedua itu Mas Indra lihat, dan begitu Mas Indra noleh, itu saya lihat sosok Mas Indra yang maksudnya ya dengan fisik jarak dekat gitu kan. Jadi mungkin kalau saya nggak dengar, Mas Indra nggak panggil ya, mungkin Mas Indra akan masuk di alamnya mereka. Nah, dan di situ bapak tua itu cuma menggeram ya, kayak orang marah ya apa. Terus sampai akhirnya aku bilang udah Mas, kita sudah nggak enak nih nuansanya, karena aku lihat Mas Indra itu bukan lihat seperti kayak ini apa adanya, tapi benar-benar masuk di alamnya mereka. Itu yang saya lihat. Ya, yang pernah tak rasain di situ, masuk itu memang suasananya itu gini, namanya hutan, itu masih banyak ikan burung. Ya, itu saya rasakan masuk itu sudah hening. Hening, hanya angin aja, angin. Terus aku pas diteriakin Mas Budi itu kayak di telinga itu hanya sama-sama, Mas jangan masuk, Mas
cuma tuh baru aku baru noleh. Padahal jarakku deket ya, deket itu. Tapi aku nggak denger. Ya, Padahal aneh ya. Kalau kita ngomong cara logika sih alamnya. Ya kita sudah beda alam. Sudah beda alam. Karena aku nggak mau masuk di situ kan di Candi Gapurawana itu ada cukup, ada sesajen yang saya mau masuk nggak boleh masuk. Di situ kata Mas Pungki penglihatannya itu ada sosok Iya. bisa mulai area candi aja dan mau kembali pun saya itu merasa kayak nyaman di situ. Ya, kayak betah. Betah. Sudah betah gitu loh. Aku kepingin Penang ayam. Tapi penglihatan Mas Pun itu apa? Di situ kayaknya katanya kemarin pernah cerita setelah kita pulang itu katanya di area pemakaman itu sudah banyak yang bangkit ya. Iya, sih kayak aku lihat tuh kayak penamakan mereka tuh kayak zaman dulu gitu loh. Jadi orang-orang yang pakai jari kebaya, yang mereka tuh kayak nyambut Mas Indra gitu kan. Jadi makanya tuh bener-bener saya nggak nyangka ya, maksudnya saya sampai tanya dia, emang orang meninggali orang zaman dulu tuh selalu ke gunung loh, sisi lain meninggalnya atau masih rohnya tuh di sana. Karena saya lihat yang mereka benar-benar orang yang bangkit dari kuburan itu dan mereka cuma melihat di gapuronya itu ada satu bapak tua yang mungkin dia pemimpinnya ya. Tapi aku lihat semua hantu itu benar-benar berpakaian kebaya, orang-orang zaman dulu lah, orang Jawa zaman dulu lah gitu kan. Sampai akhirnya kita mutusin cepet-cepet turun ya Mas ya kita ya. Nah cuma yang satu hal itu yang menjadi saya takut tuh gini, bapak yang nyari rumput itu manusia apa setan gitu loh Mas? Karena jam segitu kita kan masuk ke area Menjelang sore. Iya. Kan kalau nggak mungkin orang wajar lah, manusia normal sore-sore dari rumput. Ya, itu enggak. Itu pengalaman saya waktu mendaki juga kan nggak mungkin lah. Tapi memang orangnya nggak ada ya tulisannya. Kita nyapa masih ada, kita nyapa terus gitu orang kita memang kan lihat ya, karena kan itu kan kita mau masuk, kita mau ke parkiran masjid itu memang jalannya kan ganja, dan itu kita ngelewatin satu lagi, ngelewatin pohon, bambu itu, dia juga ngekrek lagi, ya dia bunyi lagi gitu lah. Kayaknya sudah selesai kunjungan. Ya, ibaratnya kalian bisa lihat sih di channel YouTube Cak Indra Besukan Gapurawana. Itu sebenarnya tepatnya di daerah mana sih? Tepatnya sebenarnya kalau masuknya di daerah mana? Porong pasti porong ya. Gempol ya. Sebenarnya Gapurawana itu dekat dengan Candi Belaan, Sumber Tetek. Ya, itu ada juga di channelnya Mas Kalau dari Sailendra ya. Dari Erlangga. Nanti kita akan cerita sisi lain Sumber Tetek ya. Ya, Sumber Tetek itu kita. Pokoknya kita kalau kunjungan itu kita mau edukasi, mau nge-vlog ke sana itu selalu sudah. Itu sih sedikit Mas Pung ulasan dari sisi lain. Jadi kalau kalian lihat channel YouTube Mas Pung Cak Indra Besukan di Gapurawana, jadi kalian lihat fisiknya ya, artinya wujud gapuronya, perjalanannya. Nah ini sisi lainnya di balik layarnya. Jadi kita menemukan juga mistik ya Mas ya? Ya lebih ke mistis. Ya. Jadi, ya memang kita gimana ya namanya leluhur kita itu pasti ada hal yang sifatnya di luar nalar itu, dan kita mengiyakan ya kalau nggak gitu kita nggak tahu gitu sejarah kita itu di mana. Seperti kita sekarang sudah modern itu perjuangan dari leluhur kita
raja-raja dan mungkin orang-orang dulu itu mbak-mbak buyut kita pernah cerita tapi tidak kepaten obor istilahnya Jawa. Disayangkan itu. Jadi inti dari Kak Indra Buswan itu hanya mengulas kembali sisa-sisa dari apa perjalanan leluhur kita yang berupa dengan fisik, ada candi, ada cerita-cerita situs-situs yang nggak pernah diperhatikan. Ya mungkin hanya sekarang generasi penerus kita mungkin lebih condong ke yang modern, istilahnya nggak percaya dengan hal itu. Padahal kita itu selalu sampingan. Iya, zamannya udah bergeser. Jadi perlu tahu lah itu tujuannya dari channel kita seperti itu, dan dibantu dengan Mas Pung yang sudah terkenal senior, Mas Pung Rosiran. Bisa dilihat dari channel YouTube-nya. Selama ini mendampingi Kak Indra bagaimanapun perjalanannya sampai hari ini. Kita buka tahun ini 2023 kita menceritakan jelas balik dari perjalanan konten itu tadi. Jangan lupa like, komen, dan share channel YouTube Cak Indra Buswan. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.